Selamat datang di Channel Vibe Positif Aja. Saya Trader Ajaib. Dan hari ini kita harus bahas fenomena besar yang sedang terjadi. Kenapa pasar kripto, termasuk Bitcoin yang sempat menyentuh hampir 90.000 dolar Amerika hari ini, langsung terjun bebas sekitar 5% atau bahkan lebih. Banyak altcoin juga ikut anjlok tanpa sebab yang langsung terlihat. Yuk, kita bongkar bersama. Apa penyebabnya? Apa artinya ini buat kita sebagai trader atau investor? Dan apa strategi terbaik yang bisa kita ambil sekarang? Mari kita mulai dari apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, Bitcoin sempat menyentuh angka yang fantastis, hampir 98.000 dolar. Tapi tidak lama kemudian, harganya jatuh tajam di sesi perdagangan. Pasar altcoin juga mengalami koreksi massal. Dan yang paling parah, terjadi likuidasi posisi long yang sangat besar. Data terbaru menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, ada lebih dari 1 miliar dolar posisi leverage long yang terhapus dari pasar kripto. Ini angka yang luar biasa besar. Nilai total pasar kripto atau market cap juga mulai menunjukkan tekanan, di mana level support penting terlihat retak. Lalu, kenapa ini semua bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, likuidasi besar dan faktor teknikal. Ketika harga Bitcoin dan aset-aset besar lainnya mulai turun, banyak sekali posisi long yang menggunakan leverage secara otomatis terlikuidasi. Proses ini memicu penjualan otomatis yang semakin banyak, sehingga tekanan jual semakin meningkat dan harga terus terdorong ke bawah. Ini seperti efek domino yang sulit dihentikan. Faktor kedua adalah ketidakpastian makroekonomi dan kebijakan suku bunga. Para investor global mulai meragukan potensi pemangkasan suku bunga atau rate cut dari The Federal Reserve di Amerika Serikat. Jika suku bunga tetap tinggi, aset-aset berisiko seperti kripto menjadi kurang menarik dibandingkan aset yang lebih aman, seperti obligasi. Modal tentu akan mencari imbal hasil yang lebih pasti dengan risiko lebih rendah. Ini membawa kita ke faktor ketiga, rotasi modal ke aset yang lebih aman dan pergeseran sentimen menjadi risk off. Dengan semakin banyaknya kekhawatiran makroekonomi seperti inflasi yang masih bandel, utang global yang menumpuk, dan pasar saham yang mulai melemah, investor cenderung memindahkan dananya. Aset seperti emas dan logam mulia justru mulai naik. Sementara kripto, sebagai aset berisiko tinggi, mendapat tekanan jual yang kuat. Sentimen pasar berubah dari berani ambil risiko menjadi menghindari risiko. Faktor keempat, dan ini sangat penting bagi para trader, adalah rusaknya level support teknikal yang krusial. Grafik harga menunjukkan bahwa level support kunci telah pecah. Misalnya, level psikologis di bawah 100.000 dolar untuk Bitcoin. Ketika level ini ditembus, ini menjadi sinyal bagi banyak trader bahwa fase kenaikan mungkin akan berhenti sejenak atau bahkan berbalik arah. Sinyal teknikal ini memicu lebih banyak penjualan. Nah, sekarang pertanyaan terpentingnya, apa artinya semua ini untuk kita? Koreksi semacam ini tidak secara otomatis berarti bull run sudah berakhir. Tapi ini bisa menjadi titik pembalikan sementara atau awal dari koreksi jangka menengah yang lebih dalam. Jika kamu seorang trader aktif, ini adalah waktu untuk sangat waspada. Cek kembali posisi stop loss kamu, dan jangan menambah posisi leverage yang besar saat pasar sedang dalam mode risk off. Ada kemungkinan Bitcoin bisa turun lebih jauh, mungkin ke 80.000 dolar, atau bahkan 75.000 dolar. Lalu, kita harus bagaimana? Apakah harus terus DCA atau dollar cost averaging? Jika kamu adalah investor jangka panjang, momen seperti ini justru bisa menjadi peluang untuk akumulasi. Tapi, pastikan kamu memahami bahwa volatilitas dan risiko naik turun bisa sangat tinggi dalam waktu dekat. Jangan terburu-buru ikut panic sell, atau sebaliknya, FOMO, saat harga rebound sedikit. Seringkali, koreksi besar justru memberikan peluang masuk yang jauh lebih baik jika kamu benar-benar yakin dengan fundamental aset yang kamu pegang. Jadi, apa strategi yang bisa kita lakukan sekarang?
Pertama, reevaluasi portofolio kamu. Pastikan alokasi asetmu masih sesuai dengan toleransi risikomu. Apakah porsi kripto terlalu besar? Apakah kamu nyaman dengan potensi penurunan lebih lanjut? Kedua, ambil sebagian profit atau pasang stop loss. Jika kamu sedang memegang posisi yang aktif dan sudah profit, pertimbangkan untuk mengamankan sebagian keuntunganmu. Melindungi modal adalah prioritas utama dalam kondisi pasar seperti ini. Ketiga, akumulasi secara bertahap. Jika kamu yakin dengan prospek jangka panjang asetmu, mulailah belanja saat koreksi terlihat mulai stabil, bukan saat pasar sedang panik-paniknya. Jangan mencoba menangkap pisau jatuh. Lakukan DCA secara disiplin. Keempat, pantau terus data makro dan katalis utama. Data inflasi Amerika, pengumuman suku bunga, The Fed, dan data aliran dana institusional ke kripto. Semua itu adalah informasi nomor satu yang harus kita perhatikan sekarang. Dan yang kelima, jangan lupa diversifikasi. Dalam situasi risk-off seperti ini, memiliki aset yang lebih aman seperti emas, obligasi, atau bahkan cash bisa membantu menstabilkan nilai portofolio kamu secara keseluruhan. Jadi, teman-teman, sebagai penutup, kenapa pasar kripto jatuh hari ini? Itu adalah kombinasi dari likuidasi leverage, besar-besaran, tekanan dari ekonomi makro, rotasi modal ke aset aman, dan pecahnya level support teknikal. Tapi, ini bukan alasan untuk panik atau mundur. Justru, ini adalah alasan untuk menjadi investor yang lebih bijak dan waspada. Kombinasikan strategi kamu, tetap positif, tapi juga realistis, dan yang paling penting, selalu punya rencana trading atau investasi yang jelas. Terima kasih sudah menonton DeFi Positif Aja. Jika kamu merasa konten ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.